Kita akan jelaskan beberapa hal mengenai yang pertama yang perlu diketahui adalah tentang tipe data. Tipe data yang digunakan sebenarnya sama dengan beberapa tipe data yang ada yang pernah dipelajari misalnya dalam DBMS yang lain seperti MySQL. Antara lain ada tipe data char, ada varchar, ada varchar 2, long row, date, number, dan lain-lain. Nah, penjelasan rinci dari tiap-tiap tipe data bisa dibaca dari modul yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui juga bahwa dalam membuat tabel itu perlu dipahami tentang pemakaian constraint. Nah, constraint ini sendiri antara lain ada primary key. Primary key ya merupakan sebuah kolom yang unik yang kita tempatkan di dalam sebuah tabel untuk mengidentifikasi setiap record yang ada di dalam tabel. Kemudian not null ini merupakan kolom yang sifatnya wajib diisi, artinya tidak boleh dikosongkan. Unique ini merupakan kolom yang kita jadikan dalam pendataan yang nilainya harus memiliki keunikan tersendiri. Lalu ada check untuk pengecekan terhadap kondisi-kondisi yang kita inginkan. Lalu ada foreign key sebagai relasi antar tabel. Penjelasan ini juga bisa dibaca dari modul yang saya berikan. Kemudian di dalam aplikasi Oracle yang kita gunakan, kelima concern ini ditandai dengan penggunaan kode. Jadi ada kode yang dipakai, misalnya primary key itu ditandai dengan kode P, not null itu ditandai dengan C, unique ditandai dengan U, kemudian constraint check itu ditandai dengan C, lalu ada foreign key ditandai dengan R. Baik, pertama-tama untuk membuat tabel tentunya yang perlu dipahami adalah sintaks atau formula dasarnya. Nah, format dasar dalam membuat tabel antara lain perintahnya adalah create table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, lalu tuliskan fieldnya apa, tipe datanya apa, berapa lebarnya, lalu constraint yang digunakan. Yang perlu diingat bahwa dalam penulisan nama tabel ataupun nama field tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus dan tidak boleh juga menggunakan spasi. Jadi harus ditulis rapat, kemudian tidak maksimal menggunakan 30 karakter. Contoh untuk tabel mahasiswa misalnya. Tabel mahasiswa ya, NIM kita lihat di sana tabel mahasiswa dengan tipe data antara lain kolomnya NIM, tipe datanya number dengan lebar 10 misalnya. Kemudian nama ya, tipe datanya varchar, lebarnya 20. Lalu tanggal lahir, tipe datanya date. Nah, kemudian kita kombinasikan, kita gabungkan ke dalam perintah create table, kemudian tabel mahasiswa, lalu tuliskan mulai dari nama kolom, tipe data, serta lebarnya. Nah, setelah Anda login ke dalam aplikasi, tinggal tuliskan perintahnya seperti di depan, seperti yang terlihat di layar. Kemudian kita eksekusi. Hasilnya akan terlihat di bagian bawah, table mahasiswa created. Itu artinya tabel yang kita buat dengan nama tabel mahasiswa sudah berhasil dibuat. Nah, untuk memastikan apakah tabel tersebut ada, ya, kita bisa mengetikkan perintah desk mahasiswa, nama tabelnya, kemudian diklik tombol untuk run-nya. Kita lihat hasilnya tertera seperti di bawah. Ada deskripsinya, ada nama kolomnya, kemudian ada tipe data dan lebarnya. Kemudian hal-hal lain yang kita bahas, bagaimana kalau misalnya kita lakukan perubahan pada tabel, misalnya menambahkan kolom. Nah, perintahnya bukan lagi create table tapi alter table. Jadi tuliskan misalnya kita menambahkan kolom telepon, jenis kelamin, dan alamat misalnya. Jadi penulisannya add ya, alter table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, add kolomnya apa ya, telepon, tipe datanya, lebar datanya, kemudian jenis kelamin, lalu alamat. Kemudian setelah dieksekusi, kita akan lihat hasilnya di sini tertera tabel mahasiswa altered. Itu artinya struktur dari tabel mahasiswa sudah berhasil kita ubah dengan menambahkan 3 kolom ini. Kemudian perubahan yang lain, selain menambahkan kolom, kita juga bisa melakukan
perubahan pada tipe data atau pada lebar datanya. Misalnya pada kolom alamat tadi kita ganti tipe datanya menjadi varchar 2, kemudian lebarnya 100. Nah, hasilnya juga akan terlihat di sini ya. Tabel mahasiswa altered. Ya, berarti tabelnya sudah berhasil kita ubah. Kemudian selain mengganti tipe data, kita juga bisa mengganti nama kolomnya. Misalnya di sini tadi kita tertulis nama kolomnya adalah nama. Nah, kita ubah menjadi nama lengkap. Maka perintahnya rename column, kemudian nama kolomnya nama to nama lengkap. Jadi kita ubah dari kolom nama menjadi nama lengkap. Lalu selanjutnya, selain mengganti, bisa juga misalnya menghapus. Misalnya ada kolom yang sudah tidak kita gunakan, kita hapus dengan perintah sama, diawali dengan perintah alter table, kemudian diikuti dengan drop column, tuliskan nama kolomnya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya terlihat di sini tabel mahasiswa alter. Nah, ini beberapa perintah dasar yang terkait dengan bagaimana kita merubah struktur di dalam sebuah tabel. Nah, untuk melihat hasil akhirnya kita bisa jalankan perintah dash ya, seperti tadi. Kemudian kita lihat strukturnya. Nah, pada strukturnya sudah tertera, kita sekarang punya ada 5 kolom, kemudian dengan tipe data dan lebar seperti yang terlihat di layar. Oke, kemudian pemberian constraint, misalnya primary key. Pada tabel yang kita buat tadi belum ada primary key-nya. Nah, misalnya di tabel ini kita jadikan name-nya sebagai primary key. Maka perintahnya adalah alter table, diikuti dengan nama tabel. Kemudian modify, ya, kita modif tabelnya dengan menambahkan atau menggunakan name-nya sebagai primary key. Kemudian contoh yang lain lagi, misalnya pemakaian constraint not null. Nah, not null ini kan berarti menunjukkan bahwa di dalam tabel kolom yang kita jadikan not null itu sifatnya wajib diisi. Nah, jadi penulisan perintahnya modify, kemudian nama kolomnya apa, lalu tinggal menambahkan perintah not null di belakangnya. Kemudian selain itu ada lagi misalnya mengubah kolom telepon menjadi kolom yang unik. Nah, jadi kita tinggal ubah modify telepon unik. Jadi simpel sekali, mudah sekali. Hanya tinggal menggunakan perintah modify, kemudian nama kolomnya, lalu constraint-nya. Nah, berikutnya yang berbeda mungkin adalah check. Ya, nah ini menggunakan constraint check. Misalnya kita menambahkan kondisi pada kolom yang ada di dalam tabel, sehingga pengisian kolom tersebut harus mengacu kepada syarat yang kita tetapkan. Misalnya pada kolom jenis kelamin. Di sini kita menggunakan pengkodean, misalnya kode huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah, dengan menggunakan constraint check, ini akan memastikan bahwa yang nantinya akan terinput ke dalam tabel itu hanya menggunakan kode L dan kode P. Jadi cara penulisannya check, kemudian dalam tanda kurung tuliskan kondisinya yaitu jenis kelamin in. Ya, kodenya dituliskan kode L dan kode P. Kemudian yang berikutnya, setelah kita melakukan penambahan pada constraint-nya untuk tabel, kita bisa tampilkan constraint apa saja yang sudah tercantum di dalam tabel dengan perintah seperti di depan. Nah, di sini penulisannya untuk penulisan nama tabel yang diapit dengan tanda kutip 1 wajib dituliskan dengan huruf besar. Ya, terlihat di sini ada P, jadi tabel mahasiswa itu sudah ada constraint P yaitu primary key. Kemudian ada constraint C, ya, C ini berarti bisa not null bisa check. Nah, kita lihat kalau untuk not null nama lengkap is not null. Kemudian ada constraint uniknya juga. Lalu sudah ada constraint check untuk jenis kelamin, di mana kode yang digunakan adalah L atau P.